khawatir tentang hari besok, punya iman sama Tuhan. Banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran, ngandalin pikirannya sendiri. Kalau Anda pengen hidupmu sehat, kamu sembuh, jangan banyak khawatir. Ada orang yang sebenarnya dia enggak punya sakit apa-apa. Tapi karena suka khawatir, dia merasa-merasa. Bisa paham? Saya selalu gini, miliki iman yang baik. Apapun yang Anda alami, miliki iman. Jangan create sesuatu yang belum tentu terjadi. Imanmu bukan iman yang baik kalau kita selalu khawatir. Amen? Jangan selalu berasumsi atau berpikiran negatif. Filipi 4 ayat 8, kita baca sama-sama. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sering-sering baca ayat ini. Tempelin itu di dinding rumahmu. Tulis ayat ini. Buat yang suka pikirannya negatif, yang suka berasumsi negatif, dan suka khawatir. Pikirkan yang benar. Kadang-kadang saya suka gitu. Kalau pikiran ini mulai ngelantur, karena medan peperangan kita seringkali dalam pikiran kita. Amen. Yang mengalahkan iman kita, kebanyakan nih pikiran kita yang sempit. Tuhan kita itu terlalu besar, tapi kita sok pakai pengertian sendiri. Pegang kepalamu dan baca ayat ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Amen. Itu yang layak jadi makanan bagi pikiranmu. Tadi saya baru dikasih tahu suamiku yang terganteng sedunia, kamu yang khotbah katanya gitu. Hitungan berapa jam saya panik. Aduh saya stres tingkat tinggi. Saya di kamar mandi doa, Tuhan aku mau khotbah apa, aku gak tahu hitungan jam. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, penyakit orang itu mulai dari pikiran. Tahu enggak pikiranmu bisa bikin kamu sakit? Apa-apa dipikirin. Kebanyakan mikir. Saya pernah cerita enggak ya waktu Ici pertama kali buka di Moy, ada burung hantu datang? Tahu-tahu ada burung hantu, udah kayak film Harry Potter. Kejeduk di pintu kaca depan itu yang Bapak Ibu masuk. Lalu dia dibukain pintu, masuk dia. Lucu burung hantunya, warna putih, tapi kan serem ya. Nah saya ditelepon, Bu Eni, wah kalau udah ada yang kerasukan setan, ada yang gitu-gitu, saya ditelepon pasti. Ada burung hantu masuk gereja. Saya ketawa, tangkap. Cari punya siapa? Karena di atas kan ada The Villas. Punya orang kayaknya lepas. Iya kan? Terus mereka bilang, lah enggak ada yang nyari Bu. Ya udah saya bilang kasih makan dulu. Ditaruh di rumah saya. Wah, katanya paling pantang bawa burung hantu ke rumah kan, bawa sih. Nah itu yang ngomong siapa tadi ya? Itu langsung mama saya. Buang itu burung hantu, jangan dibawa ke rumah itu bawa sial. Nah belum apa-apa pikirannya udah kemana-mana. Saya samperin, saya jongkok. Saya liatin, saya bilang gini. Hei kamu lucu sekali, dari mana kamu? Kok kamu datang ke Ici? Mau ibadah kamu? Saya ajak ngomong, terus kasih makan. Udah gitu besoknya pegawai kami di kantor Tangan Pengharapan bilang, tanya Ibu Eni, boleh gak buat saya? Mau saya pelihara katanya gitu. Ya saya kasih. Saya bilang ya gak tahu siapa punya, saya juga gak mau pelihara burung hantu ya kan. Berat makanannya Bapak Ibu, daging. Jadi saya kasih ke pegawai saya, ini kamu mau ambil aja gitu. Nah coba kalau sampai di sini, pasti ngomongnya apa? Waduh, gereja baru buka, burung hantu depan pintu. Bahaya nih, bawa. Kok gak ada yang jawab bawa berkat? Bawa sial lagi, bawa berkat.
Ini kisah sederhana, cuma burung hantu. Tapi berapa banyak kita yang pikiran kita jalan lebih duluan daripada Tuhan. Tidak terjadi apa-apa. Kita semua makin diberkati, bukan? Jemaat bertumbuh, hadirat Tuhan luar biasa. Banyak yang dipulihkan dan disembuhkan. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Siapa bilang burung hantu datang itu bawa sial? Berkat bagi orang yang percaya. Tuhan pasti mendatangkan berkat dalam hidup kita. Bahkan Yusuf mengalami orang mereka-rekakan yang jahat dalam hidupnya. Tuhan mengubahkannya untuk mereka-rekakan kebajikan dalam hidupnya. Jangan punya iman yang negatif. Pikirkan yang mulia, pikirkan yang benar, yang patut dipuji. Haleluya. Pikiranmu tuh bisa jadi penyakitmu. Dirasa-rasa. Ada loh ibu-ibu ya. Dia sampai periksa ke dokter medical check up. Udah lengkap. Dari kepala sampai ke jempol kaki. Darah semua dites. Dokter bilang ibu sehat. Enggak katanya. Saya sakit dok. Rasanya gimana? Jantung berdebar-debar. Ya udah dites jantungnya. Sehat. Tapi enggak dok, saya sakit. Saya bilang enggak, sakitnya di pikiran. Hati-hati dengan pikiran. Stres tuh enggak baik. Berapa banyak orang sakit jantung gara-gara stres. Saya paling enggak suka stres. Tadi saya agak stres. Langsung saya menepi. Kalau ada beberapa jemaat datang, tadi lihat saya masih beres-beres di depan. Karena saya kan orang apa sih yang enggak suka berantakan? OCD ya. Stres. Udah tadi saya bilang, udah gue mau khotbah. Masuk ke dalam. Masuk ke ruang sunyi. Duduk sendirian. Saya tenangkan hati saya. Dan saya mulai panggil Tuhan. Lord help me. Tolong aku. Di saat kita stres, banyak masalah. Kita butuh Tuhan. Masuk ke tempat sunyi. Saya pernah khotbah tentang tempat sunyi kan? Belajar kayak Yesus, apa enggak stres jadi Yesus ngadepin orang Farisi segitu banyak? Ngadepin orang-orang yang mau bunuh dan mencelakakan dia? Yesus butuh tempat sunyi, karena tempat sunyi kekuatannya. Daripada kita khawatir, ayo cari Tuhan yuk. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Amen. Katakan Tuhan sumber kekuatanku. Dikatakan firman Tuhan gini, akui Tuhan dalam segala jalanmu. Artinya apa? Mari belajar ikut sertakan Tuhan dalam apa saja yang kita rencanakan. Dalam apa saja yang kita mau lakukan. Akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya belajar menyertakan Tuhan. Tuhan, masalahku sangat besar tapi aku percaya Engkau lebih besar. Tuhan tolong aku. Janji firman Tuhan maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jangan sok bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti percaya bahwa pembelaan itu datang dari Tuhan. Kadang-kadang kita stres lalu jadi penyakit tuh kenapa? Mikirin jahatnya orang sama kita tuh loh. Betul gak? Saya kalau udah diserang gitu di komen-komen Instagram sama YouTube, saya makanya malas baca komen begitu tuh. Saya jadi down. Tapi kalau saya yakin itu kebenaran, saya gak akan hapus, biar aja orang marah. Karena saya tahu itu kebenaran. Kalau mereka bilang cara ibu Heni yang ngomongnya kasar, biarin aja. Karena gue ngomong gitu lu baca kan jadinya. Coba ngomongnya biasa-biasa, gak trigger orang untuk baca. Masing-masing orang berhak punya pendapat yang berbeda. Tapi saya selalu pegang kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa gini, kita gak perlu marah sama orang yang jahat sama kita. Kita gak perlu balas kejahatan orang. Makanya firman Tuhan bilang gini, jangan menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kalau orang jahat sama kita, udah gak usah balas. Ampuni aja, pembelaan pasti datang dari Tuhan. Orang yang pakai kekuatan sendiri buat balas kejahatan orang, lalu merancangkan yang jahat kepada musuhnya, itu menyesatkan dirinya sendiri. Wanna feel